Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintoro Tri Romadoni dengan NIM 2222476235. Kali ini saya akan membahas tentang metode penyederhanaan rangkaian logika dalam sistem digital menggunakan teorema Boolean, peta Karnaugh, dan algoritma Quine-McCluskey. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud rangkaian logika sistem digital? Rangkaian logika dalam sistem digital merupakan rangkaian elektronik yang bekerja dengan sinyal digital. Sinyal digital hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1. Rangkaian logika digital menggunakan gerbang logika untuk memproses sinyal ini dan menghasilkan output sesuai dengan aturan logika tertentu. Rangkaian logika ini memproses data dalam bentuk biner, yaitu 0 dan 1, yang memungkinkan perangkat untuk melakukan berbagai operasi seperti perhitungan, pengolahan data, dan komunikasi. Dalam sebuah sistem digital, ada banyak sekali rangkaian logika dan data yang diproses. Maka perlu untuk menerapkan penyederhanaan rangkaian logika. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi rangkaian logika digital dengan mengurangi jumlah gerbang logika yang digunakan, mengurangi kompleksitas rangkaian dan mempercepat kecepatan operasional sistem digital, dan juga menurunkan konsumsi daya dengan mengurangi jumlah komponen yang diperlukan. Lalu metode apa yang akan digunakan? Metode yang dapat digunakan adalah teorema Boolean, peta Karnaugh, dan algoritma Quine-McCluskey. Pertama, apa sih yang dimaksud teorema Boolean? Teorema Boolean merupakan dasar dalam perancangan dan analisis sistem digital. Sistem digital seperti rangkaian logika atau komputer seringkali menggunakan operasi logika untuk memanipulasi informasi dalam bentuk angka biner, yaitu 0 dan 1. Teorema-teorema dalam aljabar Boolean memungkinkan kita untuk menyederhanakan dan mengoptimalkan ekspresi logika sehingga rangkaian yang dibangun menjadi lebih efisien. Dalam teorema Boolean, ada beberapa hukum dasar yang berlaku. Yang pertama, hukum identitas, yang dimana A ditambah 0 sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Hukum dominasi, yang dimana A ditambah 1 sama dengan 1, A dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya ada hukum inverse, A ditambah A sama dengan 1, A dikali A sama dengan 0. Ada hukum distributif, A dikali B plus C sama dengan A dikali B plus A kali C. Ada juga hukum komutatif, yang dimana A ditambah B sama dengan B ditambah A dikali B sama dengan B dikali A. Selanjutnya, untuk melakukan penyederhanaan aljabar Boolean, kita dapat menggunakan metode peta Karnaugh. Peta Karnaugh merupakan metode grafis untuk menyederhanakan ekspresi Boolean yang memetakan setiap nilai kombinasi dari variabel ke dalam tabel atau grid. Contoh, diberikan ekspresi Boolean A kutip B plus AB kutip plus AB. Setelah diterapkan dalam K-map, kita dapat menyederhanakan ekspresi menjadi A ditambah B saja. Ini ekspresi lebih sederhana. Di sebelah kanan ada visualisasi dalam penerapan metode K-map.
yang dimana 2 digit ini disederhanakan menjadi 1 digit. Selanjutnya dalam penyederhanaan rangkaian logika, kita dapat menggunakan algoritma Quine-McCluskey. Metode Quine-McCluskey adalah algoritma sistematis yang digunakan untuk menyederhanakan ekspresi boolean dengan tujuan untuk menemukan bentuk minimal dari fungsi boolean. Metode ini adalah alternatif dari metode K-map sebelumnya dan lebih cocok untuk sistem yang memiliki jumlah variabel yang lebih besar, lebih dari 4 variabel, di mana penggunaan K-map atau peta Karnaugh menjadi rumit. Algoritma ini bertujuan untuk mencari ekspresi boolean yang lebih sederhana dengan cara meminimalkan jumlah istilah dan variabel dalam fungsi boolean. Proses ini dilakukan dengan mengelompokkan minterm yang berdekatan dan menggantinya dengan ekspresi yang lebih sederhana. Contohnya, misalkan kita memiliki fungsi boolean sebagai berikut. F kali A, B, C sama dengan delta M 1357. Ini berarti kita memiliki minterm M1, M3, M5, dan M7 yang dapat ditulis dalam bentuk biner sebagai berikut. Untuk 3 variabel ABC. M1 sama dengan bentuk binernya 001, M3 sama dengan bentuk binernya 011, M5 sama dengan bentuk binernya 101, M7 bentuk binernya sama dengan 111. Langkah pertama, kelompokkan minterm berdasarkan jumlah bit yang bernilai 1. 1 bit. M1 sama dengan 001. 2 bit ada M3 sama dengan 011 dan M5 sama dengan 101. Di 3 bit ada M7 sama dengan 111. Langkah kedua, gabungkan minterm yang hanya berbeda 1 bit. Seperti gabungkan M1 dan M3 karena mereka hanya berbeda di bit B, hasilnya adalah 010101 yang berarti A kutip BC. Lalu gabungkan M5 dan M7 karena mereka hanya berbeda di bit C. Hasilnya adalah 1111111 yang berarti A B kutip C. Dan selanjutnya, gabungkan hasil dari langkah sebelumnya dan hasil gabungannya adalah ekspresi yang lebih sederhana. Dalam penyederhanaan rangkaian logika dengan 2 metode tadi, berikut perbandingannya. Dari aspek jumlah variabel, metode peta Karnaugh efektif untuk 2 hingga 4 variabel, sedangkan metode algoritma Quine dapat digunakan untuk jumlah variabel yang lebih besar. Dari aspek metode, peta Karnaugh bersifat visual dan intuitif, sedangkan algoritma Quine bersifat algoritmik dan sistematis. Dari segi aspek kecepatan, peta Karnaugh cepat untuk rangkaian kecil, sedangkan Quine lebih lambat, namun dapat menangani rangkaian yang lebih kompleks. Dari aspek kemudahan penggunaan, peta Karnaugh mudah untuk variabel yang lebih sedikit, sedangkan Quine lebih kompleks dan membutuhkan perangkat lunak atau kalkulasi manual. Dari segi aspek tingkat penyederhanaan,
Metode peta Karnaugh dapat menemukan solusi optimal untuk masalah yang sederhana. Sedangkan algoritma Quine-McCluskey menyediakan solusi optimal untuk masalah besar dengan banyak variabel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian. Saya Bintoro Tri Ramadhani. Terima kasih.